Shalom rekan-rekan Siman seluruh dunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom masih terjadi. Apa kabar? Siapa yang pagi-pagi telah berdoa mengucap syukur dan berserah pada Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa yang pagi-pagi telah memuji Tuhan dan baca firman Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa yang pagi-pagi telah mengakui dosa dan mohon ampun pada Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa yang pagi-pagi tetap merasa bahwa dia ciptaan Tuhan Yesus dan butuh Tuhan, angkat tangan. Siapa yang hingga detik ini tetap percaya dimanapun kalian berada, kita semua berada baik di bumi maupun di antariksa, di tengah hutan, di pangkal-pangkal militer, di pangkal-pangkal nuklir, di tambang-tambang emas, minyak, berlian dan segala macam, baik di hutan maupun di rumah sakit maupun dimanapun kalian berada, tetap dia merasa diawasi Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa yang tetap tidak berubah, tetap merasa tidak diawasi Tuhan meskipun sudah berapa kali kerusuhan. Banyak ya. Ingat teman-teman Mas Bilang Dunia, sifat gerakan ideologi politik itu apa? Cepat berubah ketika ada riak. Makanya dulu-dulu kan waktu kita belajar kan, oh berarti kayak bunglon. Apa? Cepat beradaptasi, berubah warna. Kalau tidak galak berubah warna, tidak galak beradaptasi, ya sudah. Kita tahu kan kuncinya berarti. Berarti dunia ini sudah mentok. Maksudnya? Tidak baca lagi, tidak berikut lagi. Labis, dunia ini labis. Apalagi Indonesia, dunia ini labis. Artinya Armageddon. Makanya berpuluh-puluh tahun yang lalu kan zaman presiden-presiden lama kita sudah ngomong kan. Pertama, dunia ini tanpa kepemimpinan. Kedua, Armageddon, chaos. Kenapa? Sudah mentok, tidak ada lagi, nah tempat dijajah. Coba, mana tempatnya dijajah lagi? Habis. Lalu datangi manusia galau, bahkan tengah laut dengan malah di Borwo. Habis. Akhirnya konsekuensinya apa? Sifat manusia keserakahannya muncul. Kalau itu kita sentak pakai, kalau istilah bahasa Indonesia sehari, kita sentak ke baik kerajaan Allah, tidak? Terbuka lah. Oleh sebab itu teman-temanku sebelumnya, mari kita bersyukur karena kita percaya Tuhan Yesus dan diakui Tuhan Yesus bahwa kita umatnya. Amin. Mari kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Karena kita tahu tujuan gerakan ini apa. Berkali-kali kita tanya, kamu tuh nak nurun ke apa? Nurun ke Pancasila apa nurun ke harga dolar? Ganti bendera merah putih atau ganti rupiah? Tidak jelas. Nak ngapo? Nak ganti presiden kah? Ganti gubernur kah? Ganti apa? Nak ganti gubernur sana DPR. Nak ganti presiden sana ke partai. Nak ngapa? Ganti Pancasila sana ke markas militer. Nak kemana kamu? Nak ganti apa? Ngabis-ngabis duit negara be. Mereka bingung nak ngapa? Nak urusan seks itu kampung baru. Urusan apa? Kayak dia ngomong yang kulit hitam itu kan. Ini nah urusan seks nah. Atau ya kan, tidak lemak itu kan yang kulit hitam itu kan yang viral itu kan kayu sekarang kan. Urusan seks ribet. Tapi jangan yang ngotak urusan seks kan. Jadi karena sekarang kita tahu menuju Armageddon, kita lihat di TV itu kan, oh di sana misalnya kan pejabat Israel dibom, wah di sana pejabat Iran dibom. Kalau kita berpikir dari mana mereka tahu kan, bahwa itu pasti pejabat Israel, bahwa itu pejabat Iran, terlepas siapa pun yang salah. Nanti dulu kan kita lihat teknisnya dulu. Oh satelit, sudah saling mata-mata kan. Nah, uji kita balain, apalagi kan Maduro kan yang itu kan. Nah, kepala-kepalanya kalau dipeci kan. Puji Tuhan, saya bukan kepala. Kita hanya pengikut Tuhan Yesus. Berarti jauh nak dipeci pakai satelit kan? Nah, yang belajar yang kepala-kepala pakai satelit kan? Ya nak, kita tahu sekarang bukan lagi Indonesia, seluruh bumi ini siaga satu. Nah, perang di mana-mana. Artinya konsekuensi seluruh bumi siaga satu, satelit main nggak? Titit, titit, di mana? Titit, 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 titit. Oh itu nongkrong. Oh ini gampang umpet-umpet yang ngabisinya. Tiba, mati. Betul? Makanya puji Tuhan kita suka belajar sifat utama gerakan ideologi politik apa? Ketika ada riak politik cepat berubah. Baik strategi taktik, teknis maupun kemasan. Ini tidak berarti lah mentok nian, lah dilanjak dibenturkan ke vertikal. Artinya bukan konflik horizontal lagi antar negara, antar umat manusia, tapi menuju vertikal, menuju sang penguasa tunggal yaitu Tuhan. Karena itu mari kita bahas di Wahyu 1 ayat Wahyu 1
ayat 1 sampai ayat 20. Nah, dengan perikop salam kepada ketujuh jemaat dan penglihatan Yohanes di Patmos dan sebagainya. Ya kan, di sini kita akan bahas katanya kan apa yang kau lihat tuliskanlah di ayat 11, lalu di sini buat Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat ke-9-nya, di sini ditulis ayat 16, ayat 18, Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ya kan? Artinya apa? Tuhan Yesus ngomong apa di Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus telah menguasai seluruh kehidupan. Baik kehidupan kita di dunia nyata pada saat ini maupun di kehidupan roh. Apa itu? Maut. Ingat, dua kali Tuhan ngomong kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa sampai dunia roh itu kan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sering kita bahas kan, kita sudah tahu siapa penguasa. Apa yang kita lawan? Apalagi penguasanya baik kan, Tuhan Yesus kan? Ya kan? Kalau hukum dunia hitam kan seperti yang kita pernah bahas kan, bohong kecil hasilnya kecil, bohong besar hasilnya besar. Makanya jangan marah kalau tidak kaya-kaya, tidak terbeli Alphard. Bohongnya kecil. Resikonya itu dunia hitam. Kemana? Memang itu dunia hitam. Nak kau jual narkoba, nak kau koruptor, nak kau prostitusi, bohongnya kecil, dosanya kecil, hasilnya kecil. Enak. Resiko. Beda dengan kali katanya siapa? Mau pelayanan menurut umat manusia kecil, maupun pelayanan menurut umat manusia besar. Misal manusia kecil kan cuman mengedarkan kolekte kan, persembahan kan, kantong persembahan. Itu sama di mata Tuhan Yesus nilainya dengan orang yang khotbah di mimbar. Kenapa? Kalau dia melakukannya dengan hati yang tulus, yang fokus. Aku melakukannya ini untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Aku melakukannya ini untuk mengembirakan sorga. Gak ada lain. Kalau hatinya, aku kolektor. Kenapa? Karena hari ini si Lingling gereja. Misal kan, ngapa kau ngambil kolektor hari ini? Hari ini si Lingling pujaan hatiku ke gereja. Misal kan, doain motif-motif saya tidak. Biar dijingoknya pas aku nyodor, Koko masuk ini petugas gereja ini minta kolektor. Koko. Misal kan, doain motif-motif saya itu kan, itu tidak sah, tidak diterima Tuhan Yesus. Nah, apalagi yang khotbah kan, Tuhan menginginkan tubuhmu, Tuhan menginginkanmu. Tidak sah di Tuhan Yesus. Tidak penuh. Tubuhnya bagaimana? Saudara, Tuhan menginginkanmu bertobat. Karena Tuhan menginginkan kamu hidup kudus. Full baru itu penuh masuk. Jadi jelas ya. Jadi itu maksudnya di ayat 18 ini. Dan yang hidup Tuhan Yesus telah mati. Namun lihatlah, Tuhan Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus memegang segala kunci maut dan kunci dan kerajaan maut. Jadi jelas. Intinya itu bertobat. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ya, berubah. Kalau bunglon pacar berubah, ngapa kita pacar berubah? Itu ciri khas gerakan. Mau gerakan apa bela? Mau gerakan narkoba, misalnya gerakan narkoba begitu ditangkap bandar langsung berubah, langsung ngilang kalau. Begitu juga gerakan rohani. Begitu menerima Tuhan Yesus langsung berubah, tidak melek-melek lagi. Tidak ikut-ikutan dunia hitam lagi. Apalagi dunia yang kalau istilah yang kalau di hitam itu
Kan ribet nih masalah bawa perut ribet nih anu gitu. Nah, ditunjukkan kan. Kita tidak pernah main melok yang urusan ribet, urusan bawa perut yang ribet mending pala. Alah enggak sirunya urusan bawa perut be. Ngalah-ngalah kena bunuh Presiden Amerika kan terang-terangan waktu itu yang menolak perbudakan kan sat. Presiden, apakah kau menolak perbudakan? Ya, kata Presiden Amerika itu. Kokang senjata pistol. Sekali lagi Presiden ku tanya, terakhir kali, apakah kau menolak perbudakan? Ya, dor, tembak yang mati Presiden Amerika. Ngalah-ngalah kena ngelegal penindakan. Palangan datang ini Presiden kan. Presiden, apakah kau menolak RUU kolonisasi? Oh, coba Amerika baca, ngapa kamu baca? Katanya rame, katanya banyak. Mereka, tidak berani sudah. Yang ngomong kamu rame banyak tuh, Presiden Amerika kena bunuh. Gara-gara menolak perbudakan. Nah, kamu berani dah? Presiden, kamu menolak RUU kolonisasi? Oh, kalau berani sudah, jangan main pala. Iya, menghabisi duit negara be. Jadi jelas ya ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulannya, apapun masalahnya, solusinya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada pergumulan yang besar, tidak ada masalah yang besar. Yang kuat yang tersiap itu Tuhan Yesus. Tetap semangat teman-temanku semangat dunia. I love you, Jimin. Teman-teman semangat. I love you all. Jimin, I love you. Be together forever. Alpen becoming. Semangat.